إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya, hingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pengajian rutin. Shalawat serta salam marilah kita berikan ke Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi uswatun hasanah, Nabi Musa. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak Ustadz Meka yang akan mengisi pengajian pada petang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Meka dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali untuk bisa sama-sama menuntut ilmu, untuk bisa sama-sama meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu berharap, selalu mengintrospeksi diri, selalu menghadirkan niat. Apapun kegiatan yang akan kita lakukan, terkhusus kegiatan-kegiatan agama semacam ini, mari sama-sama luruskan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mereka mengingatkan kita semua, doa apapun sebelum kita mulai aktivitas, khususnya seperti ini, hadir pengajian atau mungkin bakti sosial. Jadi aktivitas-aktivitas yang insya Allah dengan aktivitas itu kita dapat pahala. Seperti ini kan insya Allah dapat pahala. Atau mungkin ada acara masjid ini mengadakan bakti sosial misalkan, atau ada acara sunat massal misalkan, atau ketika Idul Adha ada sembelih korban misalkan, yang intinya tak lepas dari yang namanya agama dan mendapatkan pahala, maka
semua aktivitas kita itu doa kepada Allah. Allahumma rzuqnil ikhlas fil qaul wal amal. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada aku biar ikhlas ya Allah. Biar ikhlas di dalam berucap, biar ikhlas di dalam bermuamalah, biar ikhlas di dalam beramal. Kan jangan sampai kita sudah capek, kita sudah meluangkan waktu, kita sudah energinya habis, tenaganya habis, pikirannya dicurahkan, namun ternyata kita tidak ikhlas karena Allah. Na'udzubillah, kelak di hari kiamat ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang kita lakukan. Kita tidak akan mungkin bisa ikhlas kecuali dibantu oleh Allah. Maka minta selalu kepada Allah, semoga Allah memberikan kita malam hari ini kumpul di sini sama-sama bisa ikhlas karena Allah. Saya bisa ikhlas, panjenengan juga bisa ikhlas hadir dalam pengajian malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah. Saya baru di tempat ini dipanggil Bapak. Tadi Pak MC telah hadir di hadapan kita bersama Bapak Meka. Apa saya ini sudah kelihatan tua apa ya? Jenggotnya nggak ada, bisa dihitung di jumlah jenggotnya. Ya khair, insya Allah memang saya juga bapak dari 2 anak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, anak-anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita semua dikumpulkan oleh Allah di surga. Sebagaimana hari ini, malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang terbaik di atas permukaan bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan terkait masalah kaidah Al-Quran di dalam menjalani kehidupan. Kita ini menjalani hidup mesti punya masalah. Betul gitu? Gak mungkin gak ada orang yang hidup tanpa masalah, itu gak mungkin. Orang yang gak punya duit, ya masalahnya gak punya duit. Orang yang banyak duit, masalahnya kebanyakan duit, bingung habiskannya, bingung jaganya, khawatir habis, dan seterusnya. Jadi semua yang hidup di atas permukaan bumi ini mesti capek, mesti punya masalah. Allah sampai berfirman, Allah sampai bersumpah dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal wa anta hillum bihadzal wa walidin wa ma. Kata Allah, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kota ini, dengan negeri ini, maksudnya adalah negeri Mekah. Aku bersumpah dengan negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, yang Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah. Wahai engkau, wahai Muhammad, engkau tinggal di kota Mekah. Wa walidin wa ma walad, dan Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan anak keturunan Nabi Adam. Apa isi sumpahnya? Orang itu kan kalau sumpah mesti ada isinya. Demi Allah, saya gini-gini. Demi Allah, saya gini-gini. Nah ini Allah bersumpah demi kota Mekah, yang dimana Nabi Muhammad di dalam kota Mekah, demi Nabi Adam dan seluruh anak keturunan Nabi Adam. Apa isi sumpah Allah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia pasti dalam keadaan capek.
payah, sayah, letih, kesel. Jadi manusia itu mesti capek. Manusia itu mesti sayah. Dari kecil kita lahir, ada yang lahir normal, ada yang sesar. Sudah lahir harus dipotong apa namanya ini, pusarnya itu sakit. Minum air susu ibu, kadang airnya seret gak keluar, nangis, capek. Sudah mulai besar lagi, tumbuh gigi, anget, meriang. Keluar giginya lagi, anget lagi, meriang lagi. Kan kalau anak kecil meriang, tidak apa-apa, mau tumbuh gigi, tidak apa-apa, Pak tambah akal dan seterusnya. Sudah mulai besar, main, jatuh, sakit. Sama temennya gelut, sakit. Sudah mulai besar seperti kita, sudah punya istri, ngurusi istri capek, ngurusi anak capek, nyari nafkah capek, punya duit banyak capek, nyimpannya gimana, lap-lapan terus khawatir hilang dan seterusnya. Sampai mati kita capek, nanti sakaratul maut, bagaimana kita menghadapi proses sakaratul maut di alam kubur, capek ditanya, kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab capek. Nah, jangan sampai capeknya kita di dunia ini berlangsung sampai kita capek di akhirat, naudzubillah masuk neraka. Terus ning donya sengsara, ning akhirat juga Allah muncul sampai. Maka di dunia tidak apa-apa lah kita capek, tapi bagaimana capeknya di dunia itu letih-letih dalam ketaatan kepada Allah, sehingga nanti meninggal dunia kita insya Allah dimasukkan oleh Allah ke surga. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, ditanya sama orang, wahai Imam, kapan kita ini gak capek wahai Imam? Jawaban beliau, sampai kita meletakkan dua kaki kita di surga. Selama belum masuk surga mesti capek, sayang, banyak masalah, banyak problem dan seterusnya. Kalau kita masuk surga, insya Allah aman, tenang, selama-lamanya di surga. Semoga Allah masukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Maka seperti inilah kehidupan Bapak dan Ibu. Kita ini yang namanya hidup tidak lepas dari dua. Ingat nih, kita hidup itu nggak lepas dari dua. Pingin sesuatu dan pingin mendapatkan sesuatu dan pingin dijauhkan dari sesuatu. Terus itu hidup kita, kalau nggak pingin dapat enak, kalau enggak pingin dijauhkan dari yang tidak enak. Dari dua ini muncul banyak masalah. Itu pusatnya, sumbernya ini. Kita pingin sesuatu atau kita pingin dihindarkan dari sesuatu. Dari dua ini porosnya, kemudian ke bawahnya banyak masalah. Banyak aral kehidupan, banyak ombak, banyak duri, banyak macam-macam problematika kehidupan. Maka di sini penulis mengajak kepada kita semua bahwa yang namanya kehidupan itu penuh dengan ombak, penuh dengan aral, penuh dengan masalah, penuh dengan musibah. Penulis ingin katakan bahwa sebesar apapun musibah yang kita alami, sebesar apapun masalah yang kita alami, seruak apapun musibah, cobaan, masalah, problem yang kita alami, tenang, kita punya Allah. Sebesar apapun masalah, katakan saya punya Allah. Dan kita selalu mengatakan di awal sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Allah. Dan maka di sini penulis dalam kaidah ini mengajarkan kepada kita, ayo doa kepada Allah, minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Insya Allah panjenengan insya Allah sering dengar ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 186. Lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi," apabila hamba-hambaku bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Lihat ibu, bapak, baik. Penulis ini mengajarkan sedikit ilmu bahasa Arab. Indahnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab karena memang bahasa Arab itu istimewa. Bahasa Arab itu indah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian berpikir. Ini keistimewaan Al-Quran, Allah turunkan dengan bahasa Arab. Nah ini lihat nih, penulis ingin mengajak kita semua untuk melihat keindahan ayat ini karena istimewa luar biasa. Ibu dan bapak yang semoga dirahmati oleh Allah, sejenak monggo bisa sedikit fokus dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang redaksinya itu kurang lebih jika hambaku bertanya, jika mereka bertanya, jika orang-orang manusia bertanya. Itu dalam Al-Quran yang seperti itu. Wa idza sa'alaka yas'alunaka wa idza sa'aluka dan seterusnya. Pokoknya yang redaksinya jika mereka bertanya, jika mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, itu redaksi yang seperti itu jumlahnya dalam Al-Quran ada 14. Ada berapa? 14. Yang itu tadi, gampangnya jika mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya kepadamu, manusia bertanya kepadamu tentang roh, manusia bertanya kepadamu tentang haid, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala, ada 14. Semuanya Allah sampaikan dengan kata qul. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, jawablah gini. Manusia bertanya kepadamu tentang haid, jawablah gini. Itu semuanya 14, 13 ada kata qul, artinya qul itu jawablah. Kecuali ayat ini. Ayat ini enggak ada qulnya. Wa idza sa'alaka ibadi, Allah tidak mengatakan qul fa inni qarib, enggak ada qul. Wa idza sa'alaka ibadi anni, jawabannya langsung lanjutan ayat ini fa inni qarib. Dan saya sampaikan 13 ayat yang lain ada qulnya semua, hanya ayat ini enggak ada qulnya. Apakah sia-sia? Enggak sia-sia. Ada rahasia di baliknya. Kata beliau, wallahu taala a'lam, fa inni qarib tanbihan ala syiddati qurbil abdi min rabbih fi maqamid du'a fa ja'al jawab biduni wasitatin. Fa inni qarib tanbihan ala syiddati qurbil abdi min rabbih fi maqamid du'a. Jadi kalau ada qul itu, kata penulis wallahu taala alam, kalau ada qul itu seakan-akan ada tambahan kata. Jadi Allah ingin hapus kata ini biar menunjukkan antara hamba dengan Allah ketika doa itu sangat dekat sekali. Jadi Allah hilangkan kata qul, jawablah, walaupun cuma kan pendek ya, qul gitu tak, jawablah. Tapi Allah ingin hilangkan itu. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, enggak ada, maka jawablah aku itu dekat. Maka jawablah Allah itu dekat, tidak. Tapi Allah sampaikan Allah itu dekat, sesungguhnya aku dekat, enggak ada kata qulnya. Jadi ini seakan-akan Allah ingin mengajak para pembaca Al-Quran bahwa antara hamba dengan Allah, apalagi ketika doa, itu tidak ada sekat sama sekali, sangat dekat sekali. Apapun masalahnya, solusinya antara kita dengan Allah, sholat insya Allah selesai. Kadang permasalahannya mungkin gak selesai masalahnya, kata Rasulullah SAW juga disebutkan oleh para asatidzah Abdullah Zaid dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa kadang masalahnya susah banyak, tapi kok gak selesai. Mau dia mau sholat ya sholat, kenapa kok gak selesai masalahnya, kata para ulama. Dan kata Rasulullah SAW, karena kadang mungkin bisa jadi kita sering mengakhirkan sholat kita. Karena Rasulullah SAW bersabda,
seorang hamba akan senantiasa diakhirkan semua urusannya apabila dia mengakhirkan masalah sholatnya. Jadi kalau masalahnya seret, gak selesai-selesai, pingin ini tapi gak dapat, seret dapatnya, seret rezekinya, seret macam-macamnya, maka bisa jadi mungkin sebabnya kita sendiri yang kadang juga lambat dan sering mengakhirkan masalah sholat. Nah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah, lihat ayat ini menggambarkan bahwa Allah sangat dekat. Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab setiap doa-doa dari hambaku. Maka insya Allah pada kesempatan ini, karena momentumnya pas, insya Allah kita sekarang ini berada di musim yang terbaik. Atau di Kedungun di sini intensitas hujan berikut Bapak. Seringkah, jarangkah, atau belum pernah sama sekali? Sering ya, alhamdulillah. Dan mungkin akan semakin sering ke depan karena kita mulai masuk bulan-bulan sering hujan. Kalau kata orang ber itu sudah sering mulai turun hujan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ni'ma zamanul mu'min asyita'u. Ni'ma zamanul mu'min asyita'u. Sebaik-baik musim bagi orang beriman, sebaik-baik musim bagi orang beriman adalah musim hujan atau musim dingin. Itu musim terbaik. Nah, kita sekarang berada di musim terbaik insya Allah. Kenapa kalau Abdullah bin Mas'ud sahabat tadi mengatakan bahwa musim hujan itu adalah musim terbaik? Karena banyak keistimewaan yang Allah berikan pada saat musim hujan. Di antaranya kata beliau, naharuhu qasir. Siangnya itu seakan-akan pendek. Jadi siangnya sama aja 12 jam. Tapi karena musim hujan, sering mendung, sering adem, atau mungkin bahkan hujan, gerimis dan seterusnya, jadi kita ngerasa nggak panas. Jadi seakan-akan siangnya itu pendek, singkat, karena nggak terasa. Beda kalau pas musim-musim panas itu, ya Allah, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 pulang kerja rasanya jetetnya luar biasa. Jadi lama kayaknya sorenya. Tapi kalau mendung, adem, tahu-tahu sudah sore, nggak kerasa. Jadi seakan-akan siangnya itu pendek. Walailuhu tawil, dan malamnya seakan-akan panjang. Maka gunakanlah kesempatan ini untuk siang berpuasa dan malam untuk bangun sholat malam, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara keistimewaan musim hujan karena seringnya turun hujan, Allah sampaikan dan Rasulullah SAW juga sampaikan bahwa ketika turun hujan itu kesempatan untuk kita banyak berdoa. Rasulullah bersabda, fintani la tuwaddani. Ada dua waktu yang dimana seorang hamba ketika doa gak ditolak doanya. Di antaranya adalah inda nuzulil ghaith, ketika turunnya air hujan. Nah, ini kesempatan ada hujan, kemudian kita dianjurkan untuk doa. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita semua punya masalah, kita semua punya problem, kita semua punya keinginan. Maka silakan kesempatan ini digunakan untuk kita doa, minta kepada Allah agar Allah berikan sesuai yang kita inginkan, atau agar Allah jauhkan kita dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Dengan berdoa tadi, kalau kita tanya di mana Allah, bagaimana Allah, maka kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, itu sangat dekat kepada hamba-hambanya. Kalau mereka berdoa pasti akan diijabahi oleh Allah. Nah, tapi di sini ada hal yang perlu dilihat. Yakni Allah berfirman, lanjutan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, jawablah sesungguhnya aku itu dekat.
uji budak watadai, aku akan mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa. Di akhirnya idza da'ani, jika mereka benar-benar berdoa. Jadi di sini ada kalimat yang perlu kita lihat lagi. Idza da'ani. Jadi nggak semua doa itu diijabahi, tapi idza da'ani, jika mereka benar-benar doa kepadaku. Nah, jadi kalau doa itu ya tidak hanya sekedar doa. Ustaz, saya sudah doa tapi nggak kunjung diijabah oleh Allah. Maka insya Allah pada kesempatan yang mungkin kurang 15 menit atau 17 menit, saya ingin sampaikan gimana agar doa yang kita minta kepada Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, singkatnya, gampangnya biar diingat Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang semoga dirahmati oleh Allah, ingat 3 ini. Setiap poin nanti punya anak lagi, punya poin di bawahnya. Ingat 3 ini kalau doa kita ingin diijabah sama Allah. Yang pertama, lihat caranya. Yang kedua, cari waktu yang tepat. Dan yang ketiga, jauhi penghalang terijabahnya doa. 3 hal, jika 3 hal ini kita lakukan, insya Allah diterima dan akan dikabulkan oleh Allah permintaan kita. Yang pertama tadi, cara doa. Yang kedua, waktunya. Dan yang ketiga, jauhi penghalang-penghalangnya. Mungkin ada kita yang doanya sudah pas caranya, waktunya juga sudah pas, tapi ada penghalang. Jadi doanya enggak diijabah-ijabah sama Allah. Mungkin caranya sudah pas, kita sudah menjauhi penghalang-penghalang doa, tapi mungkin waktunya kurang tepat, dan seterusnya. Jadi 3 hal ini diantara hal yang dapat menjadikan doa kita diterima dan kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat saja, yang pertama tadi adalah cara berdoa kepada Allah. Yang pertama, kita ini kalau doa kadang langsung angkat tangan minta, maka ini kurang tepat. Apakah dikabulkan? Iya, insya Allah dikabulkan. Saya nggak mengatakan nggak dikabulkan. Cuman kalau kita sikapi atau berdoa dengan cara ini, kabulnya insya Allah potensinya lebih besar. Yang pertama, jangan langsung minta, puji Allah dulu dan sebut sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau panjenengan doa atau ketika walimah atau ketika ada hajatan, ada pak yainya, ustadznya doa, itu nggak langsung doa, tapi ada pujiannya dulu. Allah alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai terakhir baru minta doa Rabbana dolamna anfusana dan seterusnya. Maka ini cara atau adab kita minta sama Allah, puji Allah dulu. Kita saja kalau mau minta sesuatu kepada orang tua, nempel-nempel. Istri yang mau minta sesuatu sama suaminya, nempel-nempel. Yang biasanya nggak pernah pijeti, dipijeti. Yang biasanya nggak pernah nyiapin kopi, dibuatin kopi. Yang biasanya nggak pernah bikinin teh, ya bikinin teh, dan seterusnya. Ada cara untuk mengambil hati orang yang kita ingin minta. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganjurkan demikian. Puji Allah dulu kalau ingin diijabah doa kita. Apakah kalau nggak memuji nggak diijabah? Saya nggak mengatakan demikian. Ya mungkin diijabah, cuman lebih besar potensi diijabah ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah pernah duduk di masjid, kemudian sebelah beliau ada orang sholat, kemudian setelah itu berdoa. Ketika berdoa, dia langsung angkat tangan, kemudian langsung menyebutkan permintaannya. Ketika mendengar seperti ini, orang ini nggak muji Allah, nggak bersolawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan ajilah hada, orang ini kesusu, orang ini tergesa-gesa. Lihat ini, kalau kita mau doa, adabnya puji Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah. Bahkan dalam hadits yang lain Rasulullah SAW mengatakan kullu du'ain mahjubin, sesungguhnya doa itu
terhalang untuk naik ke atas selama tidak menyebut sholawat kepada Nabi. Jadi doa kita ini nggak nembus sampai ke atas, terhalang. Kenapa kok terhalang? Karena kita belum mengucapkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ada yang pertama, doanya dengan cara memuji Allah dulu, kemudian bersolawat, kemudian minta, Ustaz saya nggak bisa bahasa Arab, puji Allah bahasa Indonesia, monggo. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Silakan istighfar. Ada istighfar itu namanya Sayyidul Istighfar. Itu istighfar teristimewa, istighfar terbagus. Kenapa kok istighfar terbagus? Karena seorang hamba ketika mengucapkan Sayyidul Istighfar tidak langsung minta ampun, tapi diawali dengan muji Allah dengan beraneka macam pujian. Ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Gimana pertamanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa. Intinya ini faghfirli, tapi lihat awalnya panjang. Apa sih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi baru faghfirli. Lihat ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau itu Tuhanku, ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Muji lagi. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduka, aku ini hamba-Mu, ya Allah. Aku butuh kepadamu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku ini di atas perjanjian kepadamu, ya Allah, semampuku, ya Allah. Aku beribadah semampuku, ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah. Aku mengakui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui tentang dosa-dosaku yang sangat banyak, ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku, ya Allah. Ya, puji Allah terus, kemudian ampuni aku, ya Allah. Di akhirnya masih muji lagi, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosaku kecuali Engkau, ya Allah. Lihat doanya Nabi yang makan ikan paus. Nabi siapa? Yunus ya. Doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Mintanya ingin dikeluarkan, ditolong sama Allah di saat yang sudah dimakan ikan paus. Kemudian kalaupun bisa keluar, luarnya adalah lautan. Anggap aja bisa keluar, tapi di luarnya sudah lautan, bahkan mungkin bukan lautan tapi samudra. Tapi lihat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam berdoa. Kata Rasulullah, siapapun seorang muslim berdoa dengan doa ini, maka pasti Allah akan ijabah doanya. Kami ada unsur pujian, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sesembahan yang berat disembah dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang banyak dosanya, ya Allah. Sesungguhnya aku orang-orang yang banyak berbuat zalim kepada-Mu, ya Allah. Maka ini puji Allah dulu. Kemudian yang kedua, bersalawat kepada Rasulullah. Enggak bisa muji bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Al-Fatihah ngajari itu. Al-Fatihah itu ada doa. Apa isi doa dalam surat Al-Fatihah? Saya mau izin dulu. Bismillah. Ada di dalam surat Al-Fatihah ayat yang isinya doa. Kira-kira doa minta apa? Minta petunjuk, minta hidayah. Gimana ayat yang bunyinya? Ihdinas siratal. Lihat, Al-Fatihah ngajari kita untuk seperti ini dalam berdoa. Pertama, puji Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Engkau, ya Allah, Tuhan semesta alam.
Terus Ar-Rahmanir Rahim, Engkau zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang ya Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, Engkau adalah zat yang merajai hari pembalasan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Lalu setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Baru minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak langsung minta, tapi diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama di antara adab berdoa setelah ini pun jangan langsung minta keinginan kita. Minta ampun dulu sama Allah. Minta ampun dulu sama Allah, atau bahasanya minta diampuni dulu dosa-dosa kita. Istighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau kita dihindarkan dari sesuatu yang kita tidak inginkan, kecuali kita dengan minta ampun. Dosa itu yang menghalangi kita mendapatkan apapun. Dosa itu yang menghalangi kita mendapatkan apapun. Dosa itu yang memberikan kita dapat musibah, kita kena cobaan, kita kena musibah, kita punya problem. Itu diantara lainnya dosa punya pengaruh besar. Maka kalau kita minta dimudahkan urusannya, maka yang pertama kali ya minta semoga dosa-dosa kita diampuni dulu. Karena itu sumbernya. Dosa itu sumber kita nggak dapat sesuatu yang kita inginkan. Dosa itu sumber kita punya masalah. Dosa itu sumber kita punya segala macam problematika kehidupan. Jadi kita sebelum minta yang kita inginkan, minta dulu ampun ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru setelah itu doa, minta panjenengan mintanya apa silakan monggo. Tapi kalau mau berdoa baiknya sisipi nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Sisipi nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Gimana contohnya? Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan nama itu. Gimana itu contohnya? Ya Allah, kita minta ampun. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengampuni, ampunilah aku. Ya Allah, Engkau zat yang maha kaya, cukupkanlah seluruh kehidupanku. Ya Allah, Engkau zat yang maha menjaga, jaga anakku ya Allah di masa fitnah seperti ini yang saya tidak bisa menjaganya 24 jam ya Allah. Engkau zat yang menjaga, Engkau zat yang terbaik dalam menjaga, maka jagalah anakku ya Allah. Ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih, kasihanilah aku ya Allah, dan seterusnya. Maka ini diantara manfaat kita hafal Asmaul Husna, bisa menyisipkan nama Allah sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Berapa tadi? Yang pertama muji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, kemudian minta ampun dulu, kemudian sisipi nama Allah sesuai dengan permintaan kita, kemudian silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan angkat tangan ketika di tempat-tempat yang disyariatkan untuk mengangkat tangan. Kemenangan, angkat tangan, minta sama Allah. Jadi ngangkat tangan itu juga bukti kita ini sungguh-sungguh. Nanti orang yang doa, kadang doanya tangannya selemah, Terus kemudian kita meminta diijabah sama Allah Ta'ala, ya lesu. Kita minta sama orang, jalan duit sih Pak, tapi kayaknya santai, kayak nggak pingin dapat duit misalkan. Ya bapaknya nggak mau ngasih duit. Maka Allah pun sama, Allah melihat bagaimana keseriusan seorang hamba. Temenan, angkat tangan, ya Allah saya pingin A, B, C, D, E, F, G. Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya Allah itu maha hayyul karim, Allah itu maha pemalu dan maha dermawan. Allah maha pemalu. Loh, kenapa Allah pemalu? Kata Rasulullah, Allah malu jika ada seorang hamba yang angkat tangan kemudian Allah tidak kasih permintaan hamba tersebut.
Jadi ngangkat tangan itu juga diantara keseriusan kita doa, dan ngangkat tangan juga diantara adab kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Rasulullah SAW ketika istisqa, doa minta hujan. Ketika perang Badar, esoknya perang Badar, Rasulullah berdoa mengangkat tangan dengan sangat tinggi sampai lidah beliau, sorban beliau yang ditaruh di leher itu sampai jatuh karena tingginya mengangkat tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau temenanan berdoa sampai Abu Bakar As-Siddiq berdoa, ya Rasulullah, engkau sudah temenanan dalam berdoa, wahai Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu melihat Nabi Muhammad doa ini luar biasa. Ya Rasulullah, doa ini sudah istimewa. Lihat bukti Nabi Muhammad SAW minta temenanan sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta benar-benar agar diterima, agar diijabahi doanya. Maka ini juga diantara adab ketika berdoa. Dan juga ketika berdoa, agar doa kita diterima oleh Allah dan diijabahi oleh Allah, mantap dan sering diulang-ulang. Mantap dan sering diulang-ulang. Dan jangan pelin-pelan dalam doa. Gimana pelin-pelan itu? Enggak yakin dalam doa itu gimana? Rasulullah pernah mengajarkan, jangan kalian mengucapkan Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli in syi'ta. Nggak boleh kayak gini. Ya Allah, ampuni aku ya Allah kalau engkau berkehendak. Kalau engkau nggak berkehendak ya nggak apa-apa, aku nggak diampuni ya Allah. Ini kan nggak mantap doanya. Pak, punya duitnya Pak, ini Pak yang dalam pokok. Ya usah pakai duit deh. Gitu orang Pak tuh, beneran sekarang pokok dan sudah nggak usah tak kasih uang. Allah pun sama kata Rasulullah, jangan pernah berdoa seperti tadi. Ini kan doa orang yang nggak serius. Ya Allah, ampuni aku ya Allah jika engkau berkehendak. Artinya berarti jika Allah nggak berkehendak, nggak apa-apa kalau gitu, kalau kita nggak diampuni sama Allah. Maka itu bukan seperti itu. Mantap mau sama Allah. Ya Allah, saya ingin A, B, C, D, E, mantap. Kata Rasulullah SAW dalam hadits yang lain, alihru fid doa, temenanan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temenanan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti anak kecil kalau permintaannya belum diturutin, nangis terus-terusan. Seperti seorang anak kecil yang mungkin ditutup pintunya dari rumahnya, dia akan gedok terus pintu ibunya agar ibunya membukakan pintu dan dia bisa masuk dan bisa meluk ibunya. Sama kita berdoa kepada Allah, demikian terus berdoa kepada Allah, jangan pernah bosan. Maka ini diantara ada berdoa. Puji Allah, sebut sholawat kepada Nabi, minta ampun dulu, kemudian sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan, kemudian semangat, yakin bahwa Allah akan mengijabahi doa kita, dan angkat tangan kepada Allah. Ini adab yang pertama. Yang kedua tadi, cari timing waktu yang tepat. Di antara timing yang tepat adalah habis ini muadzin adzan. Nah itu habis adzan. Kata Rasulullah, la yuraddu du'a bainal adzanain. Tidak ditolak doa pada di antara dua adzan. Doa itu enggak ditolak sama Allah di antara dua adzan. Maksudnya dua adzan dan qomat. Jadi itu waktu istimewa. Doanya enggak ditolak sama Allah. Ketika antara adzan sudah selesai, kemudian berdoa sama Allah, itu doa atau waktu yang mustajab. Yang kedua adalah ketika turun hujan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kata Rasulullah SAW, fitani la turaddani. Ada dua waktu yang dimana doa itu nggak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya ketika tadi setelah adzan, dan yang kedua adalah ketika turun hujan. Yang ketiga, kapan kira-kira? Nanti habis ini juga, ketika kita sedang sholat, sujud. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa khaliqihi wa huwa sajidun. Fa'akhiru doa. Kata Rasulullah SAW, tempat, waktu, kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Dan ini juga perlu yang digarisbawahi, sujudnya kapan Ustaz? Sujudnya semua sujud. Enggak harus sujud yang terakhir. Kadang ada orang yang sujud terakhirnya lama. Sujud semuanya dilamakan monggo. Tapi kalau jamaah jangan lama-lama. Tapi kalau sendiri monggo, sak lamanya monggo. Silakan sebutkan semua doa monggo. Tapi kalau jamaah sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan sikon jamaahnya. Jamaahnya ada yang
jualan misalkan pasar tiban nih, depan sini ada pasar tiban contohnya, saya jadi imam, maka yang baik bukan memperpanjang sholat. Ini gimana jamaahnya tuh makmum, aduh di pasar tiban si rame-ramenya kamu sendiri kok. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah, akhirnya makmumnya kabur, besar sendiri batalkan sholat sendiri. Imamnya marah ketika itu. Ini kamu ini gimana, sholatnya malah selesai sendiri, misah dari jamaah, sholat sendiri. Karena imamnya kelamaan. Hal itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah panggil keduanya, kenapa kok kamu misah dari sholatmu jamaahmu dengan imammu? Suwi ya Rasulullah, imamnya lama wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian kata Rasulullah, beliau mengatakan kepada imamnya, afattanun anta ya Mu'ad. Waktu itu imamnya adalah Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, apakah kamu mau menjadi orang penebar fitnah? Jangan lama-lama. Di belakangmu ada orang tua, di belakangmu ada pedagang, di belakangmu ada orang yang punya hajat, maka jangan lama-lama. Kalau sholat sendiri silahkan lama, gak apa-apa. Sholat sendiri baca Al-Baqarah, monggo. Tapi kalau sholat jamaah, ya sedihlah. Apa dia berdoa. Kadang ada imam masjid aja baca hal ataka hadithul wasyah aja juga sudah kelamaan itu. Ya pokoknya disesuaikan dengan jamaah. Nah ketika sujud silahkan, itu waktu istimewa. Dan ketika sebelum salam sudah baca, misalkan maju dengan makmum atau imam atau sendiri, sudah baca minta perlindungan 4, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Imamnya belum salam, doa. Karena itu waktu yang asma' kata Rasulullah, waktu yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa di situ. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia di hati. Tapi kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Minta ketika di situ, itu juga waktu yang istimewa. Kemudian sekarang masuk yang ketiga karena waktunya sudah mepet. Waktu yang ketiga atau cara yang ketiga adalah jauhi larangan-larangan yang bisa menghalangi doa kita diijabahi oleh Allah. Di antaranya adalah makan makanan, minum minuman, pakai pakaian dari hasil haram. Kalau makan dengan makanan yang haram, jadi gini, makanan itu ada dua, makanan yang haram dan makanan yang halal tapi dapatnya dengan cara yang haram. Nah ini dua ini yang menghalangi doa kita diterima oleh Allah. Makanannya haram dimakan, nah itu penghalang doa kita diterima. Yang kedua, makanannya halal, megono tempe halal, tapi caranya hitungan berapa Bu? Tadi megono 1, megono sak pincuk, tempe 2, padahal megono 5 pincuk, tempenya 5 tempe, bilangnya cuma 2, megono cuma 1. Nah ini menjadi penyebab panjenengan doanya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Jadi kalau yang punya seperti itu, punya masa lalu yang baik seperti ini, zaman-zaman sekolah, ingat dulu, coba ingat kalau kurang seperti itu, gagian dilunasi. Kalau bisa cari orangnya, Pak Bornya dulu masih hidup apa enggak tuh, Bu kantinnya masih hidup apa enggak tuh. Kalau masih hidup, sampaikan, Bu dulu saya zaman dulu 10 tahun yang lalu pernah beli tempe dengan 5, tapi bayarnya cuma 1. Kalau nggak ketemu orangnya, sudah sedekah atas nama dia. Bisa jadi itu yang menyebabkan seorang kita tidak diterima doanya. Yang terakhir adalah kesusu dalam doa. Kesusu itu bukan doa yang cepat-cepat berdoa, tapi juga makna kesusu itu adalah gini, kata Rasulullah, doa itu akan senantiasa diterima oleh Allah dan diijabai selama orang itu gak kesusu dalam doa. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, gimana kesusu itu ya Rasulullah? Kesusu itu adalah seorang hamba berdoa sekali, 2 kali tapi gak diijabah sama Allah, kemudian dia bilang, ya sudahlah saya gak mau doa lagi, ganti yang lain, kok gak diijabah sama Allah. Nah, ini kesusu. Jadi belum dapat yang dia inginkan, ya sudahlah, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah minta terus malam, tapi kok Allah nggak ngasih, ya sudah terima. Nah ini Allah nggak kasih beneran saja itu. Ini namanya al-isti'jal di doa, kesusu terburu-buru dalam berdoa. Semoga Allah mengijabai semua doa-doa kita. Semoga apa yang kita minta kepada Allah semuanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan kesalahan saya dan semoga Allah juga memaafkan kesalahan panjenengan semuanya. Aku kali hada subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz Ikhsan dan dengan